Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video kali ini untuk pembelajaran farmasi ya. Baik, kali ini materi pembahasan yang akan diberikan yaitu pemberian obat ya. Jadi melanjut ke materi sebelumnya, video sebelumnya ya, materi pemberian obat kepada pasien. Baik, untuk kali ini pemberian obat pada pasien ya, terdapat beberapa cara, yaitu ada rute oral, rute parenteral, rektal, vaginal, kulit, mata ya, telinga, dan hidung. Kemudian prinsip pemberian obat yaitu ada benar pasien, dimana sebelum memberikan obat cek kembali identitas pasien ya, kemudian benar obat. Nah, sebelum memberikan obat pada pasien, label pada botol atau kemasan harus diperiksa seteliti mungkin ya. Kemudian benar dosis. Sebelum memberikan obat, harus memeriksa dosis obat dengan hati-hati dan teliti dan sesuai dengan anjuran dari dokter. Kemudian benar rute. Nah, ada banyak rute atau cara dalam memberikan obat, maka harus sangat teliti ya, teman-teman. Kemudian yang terakhir benar waktu. Nah, ketepatan waktu sangat penting dalam pemberian obat karena akan sangat berpengaruh dalam efektivitas obatnya ya. Kemudian tujuan dari pemberian obat yaitu memberikan obat sesuai dengan prosedur agar mendapatkan efek obat yang diinginkan dan bisa memberikan efek penyembuhan terhadap suatu penyakit ataupun keluhan yang dirasakan oleh pasien ataupun seseorang ya. Nah, kemudian cara-cara pemberian obat. Nah, obat-obatan tersedia dalam berbagai bentuk ya, dosis dan cara pemberiannya. Nah, penggunaan yang keliru justru akan dapat menurunkan efektivitas obat dan menimbulkan efek samping yang tidak diharapkan. Itu sebabnya setiap pasien harus memahami cara menggunakan obat sebelum mulai memakainya ya. Kemudian cara pemberian obat-obatan dibedakan berdasarkan 3 faktor utama, yaitu faktor tersebut diantaranya bagian tubuh yang perlu diobati, reaksi obat dalam tubuh, serta kandungan obatnya ya. Kemudian sebagai contoh, terdapat obat-obatan tertentu yang akan hancur oleh asam lambung jika diminum secara langsung. Kemudian jenis obat seperti ini biasanya akan diberikan melalui suntikan guna menghindari dampak tersebut ya. Nah, baik, yang pertama diminum secara langsung ataupun oral ya. Meminum obat secara oral umumnya ditujukan untuk obat yang berbentuk cair, tablet, kapsul ataupun tablet yang dikunyah ya. Nah, ini merupakan cara pemberian obat yang paling umum karena jauh lebih mudah, aman, dan murah dibandingkan dengan metode lainnya. Nah, setelah diminum, obat akan diserap oleh dinding usus. Proses ini dapat dipengaruhi oleh makanan dan obat lain yang dikonsumsi. Obat yang diserap kemudian diuraikan oleh hati sebelum akhirnya diedarkan oleh darah ke seluruh tubuh ya. Kemudian suntikan ataupun parenteral ya. Terdapat beberapa cara pemberian obat menggunakan suntikan yang dibedakan dari lokasi suntiknya ya. Yang pertama lokasinya yaitu subkutan. Nah, obat ini disuntikan ke jaringan lemak tepat di bawah kulit, masuk ke pembuluh darah kecil menuju darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh ya. Seperti contoh obat insulin. Kemudian intramuskular, obat disuntikan langsung ke jaringan otot lengan atas ya, paha atau pantat dengan jarum ukuran yang besar untuk pasien yang butuh obat dengan dosis yang besar pula ya. Kemudian intravena ataupun infus, cairan obat disuntikan langsung melalui intravena ke pembuluh darah vena tentunya ya. Kemudian yang terakhir intratekal. Obat disuntikan melalui jarum yang dimasukkan ke celah antara dua tulang belakang bagian pinggang ya,
untuk mengobati penyakit pada otak, tulang belakang, dan lapisan pelindungnya. Kemudian topikal. Nah, obat jenis topikal yang mudah diserap secara langsung oleh permukaan tubuh, terutama kulit ya. Contohnya sediaannya itu salep, krim, lotion, bedak, gel, dan plester yang ditempelkan ke kulit. Nah, keunggulannya yaitu efek obat akan langsung terasa pada bagian tubuh yang memerlukannya. Nah, rasio efek sampingnya pun lebih kecil karena obat-obatan tidak melalui area tubuh lainnya secara langsung ya. Kemudian supositoria ataupun rektal ya. Nah, supositoria merupakan jenis obat-obatan yang dimasukkan melalui dubur. Jenis obat ini ditujukan bagi pasien yang tidak menelan obat secara langsung ya, atau mual parah, pingsan ataupun saat puasa sebelum dan sesudah menjalani operasi. Supos berbentuk padat dan mengandung sejenis zat lilin yang mudah terurai atau larut saat berada dalam rektum ya. Kemudian dinding rektum terdiri dari pembuluh tipis dengan banyak pembuluh darah. Nah, sehingga obat dapat diserap dengan cepat. Kemudian cara-cara lainnya yaitu ada tablet yang ditempelkan di bawah lidah ya atau sublingual. Kemudian tablet yang diletakkan di dalam pipi samping gusi ataupun bukal namanya ya. Kemudian obat tetes mata cair, obat tetes telinga cair juga ya. Kemudian partikel obat yang dihirup secara langsung atau melalui uap. Kemudian ada cara pemberian obat akan berpengaruh besar terhadap kesembuhan ya. Pastikan untuk mengkonsumsi obat dengan cara dan dosis yang tepat guna mengurangi resiko efek samping ya. Nah, kemudian jangan merubah dosis ataupun menghentikan penggunaan obat tanpa izin dan anjuran dari dokter ya. Jadi izin dan anjuran dokter sangat penting sekali ya teman-teman. Nah, kemudian bagaimana cara menggunakan tetes mata ya. Baik, yang pertama gunakan kaca atau dibantu oleh orang lain ya, sehingga akan lebih mudah dalam menggunakannya. Baik, yang pertama cuci tangan dengan sabun dan air tentunya. Kemudian periksa apakah ujung penetes tidak pecah atau retak. Hindarkan dan jangan sampai ujung penetes menyentuh mata ya atau lainnya. Obat tetes mata harus tetap bersih. Pada waktu memiringkan kepala belakang kepala, tarik bagian bawah pelupuk mata dengan jari telunjuk ya, membentuk kantong ya. Nanti ada kita lihat gambarnya. Kemudian pegang ujung bawah penetes ya dengan tangan yang lain sedekat mungkin dengan mata tanpa menyentuhnya. Tahan sisi jari tangan dengan wajah. Tekan penetes perlahan-lahan sehingga tetesan benar-benar jatuh ke dalam kantong bagian bawah pelupuk mata ya. Kemudian tutup mata Anda selama 2-3 menit ya. Hapus cairan yang berlebih dari wajah Anda dengan tisu ya. Kemudian segera taruh kembali dan kencangkan tutup botol. Jangan menghapus atau mencuci ujung penetes ya. Dan cuci tangan untuk menghilangkan rasa obat ya. Baik, ini cara penggunaan tetes mata. Nah, kemudian cara menggunakan salep mata. Prinsipnya hampir sama dengan tetes mata ya teman-teman. Yang pertama, cuci tangan dengan sabun dan air. Kemudian hindarkan jangan sampai ujung tube menyentuh mata Anda atau lainnya ya. Salep mata atau gel harus tetap bersih ya. Kemudian pegang tube antara jari jempol dan telunjuk. Tempatkan sedekat mungkin ke pelupuk mata tanpa menyentuhnya ya. Tahan sisa jari tangan pada wajah, miringkan kepala ke depan sedikit ya. Tarik bagian bawah pelupuk mata dengan jari telunjuk membentuk kantung. Tekan pita salep atau gel ke dalam kantong ya, bagian bawah pelupuk mata ya. Dan kejapkan mata Anda perlahan-lahan. Tutup mata Anda selama 1-2 menit ya. Kemudian hapus kelebihan salep atau gel dari pelupuk mata dan bulu mata dengan tisu ya teman-teman. Hapus ujung tube dengan tisu lain yang bersih juga. Kemudian segera tutup kembali dan kencangkan tutup tubenya.
cuci tangan untuk menghilangkan obat ya. Baik, ini merupakan cara menggunakan salep mata ya. Kemudian cara menggunakan tetes telinga ya. Yang pertama, mintalah bantuan orang lain meneteskan obat tetes telinga ya, sehingga akan lebih memudahkan Anda ya. Pertama, bersihkan telinga Anda dengan lap muka yang basah perlahan-lahan ya. Kemudian keringkan. Nah, kemudian cuci tangan Anda dengan sabun dan air. Hangatkan obat tetes telinga mendekati suhu tubuh dengan cara memegang wadah di tangan Anda selama beberapa menit ya. Kemudian jika obat tetes telinga merupakan suspensi yang keruh, kocok botol dengan baik selama 10 detik ya. Periksa ujung penetes untuk menjamin agar tidak pecah ataupun retak. Nah, tarik obat tetes ke dalam penetes atau tahan bagian atas botol penetes dengan ujung penetes menghadap ke bawah ya. Kemudian miringkan telinga yang sakit menghadap ke atas atau berbaring pada satu sisi. Hindarkan jangan sampai ujung penetes menyentuh telinga Anda atau lainnya ya. Obat tetes telinga harus tetap bersih ya. Kemudian masukkan jumlah tetes yang benar ke dalam telinga Anda ya. Jadi sesuai jumlah tetesannya. Tahan telinga Anda miring selama beberapa menit atau sisipkan sumbat kapas lembut ke dalam telinga Anda atau metode lain yang disarankan oleh apoteker ataupun dokter. Kemudian segera taruh kembali dan kencangkan tutup botol ya. Cuci tangan Anda untuk menghilangkan sisa obat. Kemudian cara menggunakan suppositoria ya. Prinsipnya hampir sama. Yang pertama, cuci tangan Anda dengan sabun dan air ya. Jika suppositoria lunak, pegang di bawah air dingin untuk mengeraskannya ya. Sebelum membuka pembungkus, buka pembungkus jika Anda. Nah, jika hanya menggunakan separuh supos, belah dua, memanjang dengan pinggir silet tunggal yang bersih ya. Jadi memotongnya harus memanjang ya. Kemudian letakkan pada jari tangan atau sarung tangan disposable jika perlu ya. Kemudian minyaki ujung supos dengan minyak pelumas yang larut dalam air seperti kayak jelly. Jangan minyak ter ya ataupun vaselin. Jika tidak punya minyak pelumas, basahkan daerah anus dengan air kena keran dingin ya. Kemudian berbaring pada sisi dengan kaki bawah Anda harus lurus dan kaki atas bengkok menghadap ke arah perut Anda. Angkat pantat atas sehingga daerah anus tampak ya. Kemudian sisipkan suppositoria ujung pertama dengan jari tangan Anda sampai melewati otot sphincter anus ya. Kira-kira setengah sampai inci pada bayi dan 1 inci pada dewasa ya. Jika tidak disisipkan melewati sphincter, suppositoria akan dapat meluncur keluar kembali ya. Kemudian pegang pantat bersama-sama selama beberapa detik ya. Biarkan berbaring selama 15 menit untuk mencegah suppositoria keluar ya. Kemudian buang alat yang digunakan dan cuci tangan Anda kembali ya. Nah, kemudian cara menggunakan ovula ataupun krim vagina ya. Isi aplikator ataupun alat-alat pakainya ya khusus dengan krim sampai tanda yang tertera. Atau buka pembungkus ovula dan masukkan ke dalam aplikator seperti yang diperlihatkan oleh brosurnya ya. Berbaring telentang dengan lutut, ditarik ke atas dan sisipkan aplikator ke dalam vagina dengan hati-hati dan dorong flanger alat penyedotnya untuk melepaskan krim ya. Tarik aplikator, buang aplikator jika disposable ya. Sekali pakai buang ya. Jika aplikator dapat digunakan kembali nih ya, tarik terpisah dan cuci dengan sabun dan air hangat setiap selesai digunakan ya. Kemudian cuci tangan Anda ya, jangan menggunakan campora karena dapat menyerap obat ya. Ini hati-hati ya. Ini buat para ibu-ibu. Baik ya, terima kasih untuk materi kali ini. Kita bertemu kembali di video dan materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.